Halo, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan sekali apakah tema eh, spiritual, ya, mengenai tema spiritual. Apa yang melekat, spiritualitas yang melekat pada dirimu. Sorry kalau aku agak ngos-ngosan ya teman-teman, soalnya aku habis lari sore. Langsung mandi, langsung buat tarot. Oke, ini ya. Aku akan buka 3 di sini. Well, buat kalian yang di sini ingin menjadi konten kreator, terutama tarot, please jangan re-upload untuk video ya, video tarot, karena apa namanya? Kamu harus belajar sendiri gitu. Jadi jangan re-upload videoku ke TikTok atau ke platform lain. Soalnya beda lagi gitu loh jurusannya. Kalau ini videonya sudah eksklusif. Oke, teman-teman, kita langsung aja. Dan re-upload konten orang lain itu sama aja mencuri ide. Sebaiknya kita tuh menggunakan pikiran sendiri tuh lebih bagus, ya kan? Di sini ada kartu study. Sebetulnya semua orang itu bisa kalau kita itu banyak belajar. Aku melihat sebetulnya otak kamu tuh encer, teman-teman. Ya, dan di sini saya melihat semuanya ini bagian pendidikan. Ya, kalau aku lihat di sini berarti sebetulnya kamu tuh punya bakat untuk cepat memahami, cepat menangkap, cepat berkreativitas. Dan yang aku lihat di sini, sebetulnya kreativitas dari ide kamu adalah sebagai healermu sendiri. Jadi kalau aku bisa bilang teman-teman, kamu itu sebetulnya diciptakan di dunia ini dengan banyak talenta, banyak gift, banyak belajar. Kamu adalah tipe orang yang sebetulnya cepat untuk nangkap, cepat untuk mengamati, memodifikasi dan menjadikan konten, menjadikan satu tulisan, menjadikan kreativitas, menjadikan buah tangan ya. Ini bukan hanya sebagai penulis, tapi maksudnya bukan sebagai penulis aja, tapi bisa konten kreator, bisa masak memasak ya. Sesuatu yang kau ciptakan dari tanganmu dan pikiranmu. Dan yang aku lihat di sini bagus buat kamu itu untuk nambah ilmu, menambah edukasi. Edukasi itu bisa didapatkan dari apa? Dari komunitas, dari memang belajar, dari kursus, atau kamu cari-cari kegiatan sendiri. Belajar dari video visual, mungkin di YouTube, mungkin di TikTok, Lemonade, manapun. Ya, terus tujuan hidupku tuh apa, Kak? Bakat dan tujuan hidupmu sebetulnya gak yang terlalu apa ya teman-teman, gak yang terlalu wow gitu loh. Tetapi di sini kamu itu bisa menjadi panutan atau kamu bisa menjadi pencipta. Oke, menciptakan apapun, menciptakan apa yang berbeda dari yang lain. Misalnya, oke, aku di bidang tarot reader gitu kan, tetapi cara baca tarotku sama cara baca tarot yang lain itu beda. Kalau aku mungkin lebih ke ngobrol, kalau yang lain mungkin lebih ke spiritual, lebih ke bahasa-bahasa yang science, ilmiah atau apapun. Tapi kalau aku lebih ke ngobrol, karena menurut aku tarot itu kan semacam bercerita ya, storyteller gitu loh. Nah, di sini aku akan membukakan semua ilmu yang bisa kau gali, potensimu yang bisa kau gali dari dirimu sendiri. Nafasku belum ini teman-teman. Si kecil baru datang habis jalan-jalan dia. Oke. Di sini aku melihat ada kartu Two of Wands. Apa yang kau punya, jangan lupa kau siarkan. Apa yang menjadi talentamu, biarkan orang lain tahu. Karena kenapa? Aku tahu nih, ketika kamu menciptakan sesuatu, mau pandangan orang gimana pun,
ya. Kamu tuh membuatnya penuh dengan cinta. Tuh. Kamu tahu nggak? Kamu nggak usah merasa kamu tuh down. Kamu merasa nggak berguna, kamu ngerasa kayak aku nggak bisa apa-apa. Nggak. Kamu di sini bisa. Kamu di sini mampu. Yang harus kamu fokuskan adalah gimana caranya kamu bisa nangkep, gimana caranya kamu bisa semangat, gimana caranya kamu bisa belajar. Gitu. Karena saya melihat di sini base kamu aja itu pendidikan, gitu loh. Pembelajaran, berbagi ilmu, sharing dan lain-lain. Kalau kamu punya bakat, misalnya, Kak, aku punya bakat matematika, kenapa kamu nggak buat kursus? Kenapa kamu begitu malas untuk membuat itu? Kak, aku bisa masak, kenapa kamu nggak coba untuk titipin masakan kamu di warung yang mungkin udah agak gede, yang rame, titipin di sana? Kreativitas gitu loh. Ini semuanya kreativitas yang berhubungan menggunakan tangan ya. Sesuatu yang menghancurkan kamu adalah pikiran kamu sendiri dan omongan-omongan orang. Tetapi kamu bisa cepat bangkit jika ada seseorang yang mensupport kamu. Anggaplah aku sebagai supporter kamu. Mungkin aku nggak bisa kasih uang ke kamu, ya. Tetapi di sini aku bisa melihat apa yang menjadi bakat kamu itu nyata ada dalam dirimu sendiri. Ini loh potensi kamu. Kamu bisa menyalurkannya ke menulis, bisa menyalurkannya ke memasak, bisa menyalurkannya ke apa? Kamu suka elektronik, kamu buka kecil-kecilan kios perbaikan. Temen aku ada cewek, itu dia bisa benerin handphone, mirip-mirip sama yang di TikTok itu. Yang cewek Israeli. Ya. Jadi apapun bisa dijalankan, teman-teman. Jangan terbatas sama gender kita. Kalau kamu laki-laki, kamu bisa masak. Aku dulu punya teman laki-laki jago masak loh. Serius. Bisa buat capcay, nasi goreng, lain-lain. Akhirnya dia punya warung di Surabaya. Ya. Laku. Oke, teman-teman. Kita lihat di sini. Apa yang sebenarnya menghambat kamu menemukan potensi dirimu? Kamu di sini hanya suka ikut-ikutan tren. Paham nggak ikut-ikutan tren? Jadi misalnya nih, oh trennya sekarang lagi just-tip-just-tipan, aku ikut, tapi kamu nggak punya bakat buat itu. Jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Kenapa? Karena itu akan terjun bebas dan itu akan banyak modal. Jadi kamu tuh melakukan sesuatu banyak yang beresiko. Ini resikonya ke uang. Bisa jadi kayak menggerus modal. Kemudian di sini ada kartu Queen of Chalice dan ada kartu Knight of Pentacles. Apa yang aku bisa lihat di sini, teman-teman? Apa yang menjadi penghambat kamu adalah kamunya tidak mau bergerak selama ini. Selama ini kamu sudah tahu kamu tuh punya bakat apa. Kamu punya potensi dalam diri. Ya, kamu punya potensi dalam diri. Nah, di sini kamu ibaratnya kayak jalan sedikit berhenti, jalan sedikit berhenti, nggak konsisten. Oke? Kemudian di sini ada kartu The Tower. Ini loh yang jadinya ngehancurin. Misal, aku pengen jadi konten kreator kayak Kak Mela, tapi aku konten kreatornya mungkin apa? Uploadnya jarang-jarang, lama-lama malas, lama-lama cari peluang baru. Ini hambatannya, teman-teman. Aku bisa melihat ya, betapa pentingnya buat kita untuk terus mengisi otak kita, supaya apa, bakat kita tuh terus tersalurkan. Coba kalian bandingin videoku 3 tahun lalu dengan videonya yang sekarang.
Oh, mungkin bagusan yang dulu, ya mungkin dulu aku masih konsen gitu kan. Mungkin sekarang gayaku berbeda. Mungkin ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman. Tetapi please, perlu digarisbawahi, harus membuat sebuah perubahan. Ya. Nah, di sini aku ingin membacakan kembali apa yang menjadi potensi dan bakat kamu. Sebentar ya. Anakku neken YouTube jadi mirroring ke TV. Nah, teman-teman, ini aku melihat ada kartu bisnis venture. Apa yang bisa kamu lakukan adalah percaya dan mengikuti melalui ide bisnis baru dan opportunity yang baru, kesempatan dan bisnis yang baru. Itu yang harus kamu lakukan, ya. Ikutin kalau kamu mampu, kamu bisa. Kak, aku pengen menulis. Coba ikut kursus bagaimana kursus digital menulis. Aku bisa gambar, Kak. Coba ikut beli perangkatnya apa. Ya. Akui perasaanmu yang sebenarnya terhadap dirimu sendiri, terbuka. Jangan ditutupin. Aku takut nanti nggak diterima orang. Kamu pikir pertama kali aku buat tarot itu nggak kepikiran begitu? Tetapi aku bodoh amat sih, karena ibaratnya tuh kan, sebentar ya, tuh TV-nya bunyi lagi kan. Sampai mana tadi? Ya kalau aku sih kurang begitu peduli ya, karena aku fokusku tuh cuma di YouTube kala itu. Karena aku pengen ada kegiatan, aku baru belajar tarot, ya gimana caranya supaya guruku tuh juga mantau, oh aku ada di YouTube gitu. Yakinkanlah kepada dirimu, semuanya oke, semuanya nggak ada masalah. Lakukan yang bisa kau lakukan. Kemudian, ya, di sini teman-teman, kalau kamu punya masalah hutang, atau misalnya masalah apa yang bisa apa yang harus kututupi ya, karena aku punya hutang. Jangan cuma jual-jual aja, tapi harus ada sesuatu yang menghasilkan. Kalau kamu misalnya memang sudah menjalankan ini, maka insya Allah hutang-hutang kamu akan terbayarkan. Di sini ada kartu spring. Kapan itu terjadi? Di sini ada kartu spring. Di sini bilang your desire fully manifest as the flower begin to bloom. Jadi hasrat kamu ya akan terfully manifest, akan terkabulkan, ya termanifestasi seperti bunga yang baru bermekaran. Seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat sebetulnya kamu tuh udah harus starting mulai dari Maret, April, Mei. Tapi kalau misalnya memang baru tahu sekarang, baru nggak sekarang, maka benar-benar kelihatannya itu di tahun depan antara bulan Maret, April atau Mei. Karena udah lewat. Buat kamu di sini yang sudah tahu tekniknya, sudah tahu bagaimana kamu memberdayakan dirimu sendiri, ya di sini otomatis hasilnya sudah kelihatan. Itu ya teman-teman. Dan di sini ada kartu winter. Paling lama ya itu di tahun depan, paling cepatnya di Desember, November, Desember, karena kita bicara mengenai winter ya. The answer to your prayers and affirmation are fully realized in winter months. Bisa jadi Desember. Seperti itu teman-teman. Jadi apa sih yang memang harus kau fokuskan sekarang ini? Coba tenangin dulu diri kamu. Tenangin dulu diri kamu baik-baik. Kamu lihat bakat kamu di mana. Coba semua hal, dari mulai masak, mulai ngegambar, mulai apapun, mengarang cerita, ya. Terus di sini ada kartu Four of Keys. Jangan biarkan orang lain memadamkan semangat kamu. Di sini ada kartu Three of Keys. Mulai sekarang sortirlah teman-teman yang positif untuk kamu. Kalau misalnya gini, ciri-ciri teman yang positif tuh kayak gimana? Gue lagi ini loh. Kalau di kamu di grup ya, kamu komen terus gini kira-kira yang selamat ya. Tapi kalau dia diem aja, berarti dia tidak suka kau bahagia. Oke teman-teman,
Dan di sini aku ingin membuka kartu kanan dan kiri. Kira-kira bakat kamu tuh apa? Kiri silakan dipilih, atau kanan silakan dipilih 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detik dari sekarang sudah selesai. Kita akan ambil 3 kartu. Untuk kartu kiri, bakat kamu yang pertama bisa jadi kamu adalah penulis. Ya, kamu boleh mengarang cerita fiksi atau non-fiksi. Atau kamu bisa sebagai guru. Yang kedua, ada kartu Four of Swords. Kalau aku lihat di sini, bakatnya apa sih kartu Four of Swords itu? Sesuatu yang berhubungan dengan bidang keamanan. Ya, misalnya sekuritas ya. Mungkin kamu bisa ngeplay ke bagian sekuritas, ke bagian apa sih namanya? Pengamanan, safety atau apapun itu. Kamu boleh ngelamar pekerjaan ke situ. Yang ketiga, King of Cups. Ya, kartu King of Cups itu bisa meyakinkan orang, berarti bakatnya bisa jadi di bidang marketing. Ya, karena apa namanya? Aku melihatnya kan ada meyakinkan orang, bisa jadi PR atau marketing. Oke. Di sini aku akan lihat yang kanan. 1 2 3. Bagian properti, mungkin ada yang suka di bagian properti ya teman-teman. Terus di sini aku lihat ada kartu Judgment, bisa jadi kamu cocok event organizer ya, event organizer, buka EO. Kemudian kartu Page of Wands. Ini sih aku melihat kalian itu cocok buat konten petualangan atau mengunjungi tempat-tempat baru. Bisa aja sih jadi kayak food vlogger. Pokoknya kayak berkeliling kota ya. Terus menjelajahi daerah-daerah. Ya mungkin kalian bisa coba mulai sekarang bidang-bidang yang kubilangin di sini. Oke? Jadi ini aja pembacaan dari aku. Semoga kalian di sini sadar dan memahami setiap orang itu memiliki bakat dan potensi. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Biar aku atur nafas dulu. See you when I see you. Selamat siang. Bye bye.